wonten sanipun bawur simpang sajati. Ing wonten rekan-rekan kepengurusan dalem kemawon LDNU panjenenganipun Mas Iwan Ma'arif ugi ngrangkep sebagai CLA ing punika Jamiyah Ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingkang wonten jembul menika sing asal praktisi saking kepemimpinanipun Gus Huda niku hanya orang-orang tertentu, tetap wong sing tumut praktisi ruqyah niku wonten kabeh wong tumut niku harus ada pengantar salah satunipun menika wonten saking surat menurut Sabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk kini mulia mriki panjenengan Mas Iwan Ma'arif nepataken sebenarnya dengan ketahuan panjenengan Bapak Arif Bali Tunggal dan lain sebagainya. Mungkin panjenengan Mas Haji selaku katib utawi sekretaris yang dijalankan yang kami hormati semacam bapak-bapak sedanten rekan-rekan niki ngaji bareng-bareng. Ingkang wonten dalem menika langsung mawon kula badhe matur pengaosan. Masalah warga pun ngaos wonten unit kali pun kata niki kula nyambung maringi penyemangat mawon. Dipun aturaken wonten naso yang mengikat di perkasi Nabi Rumiya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kola Lin Abdikari. Ini kanjeng Nabi niku nanti dawuh kalian Abidal di perkasi Nabi pun ya Abidal Abidal jadi disafinah Fa'ina Bahra Amikul jadi dandanono siapno servisen asafina ing perahu kapalmu servisan sing apik. Fa'inal basro mongko satemene lautan iku amikun lautan luas dhuwur ombake dhuwur. Niku hadise ngoten niku. Kula panggawuhan. Seandainya tentiang ngaji orang nganggo guru langsung buka kitab langsung buka buku dipahami. Kira-kira nek ketemu hadis Kanjeng Nabi sing ngaten iki, jadi safina wa inal bahra amikun. Abunda dandana kapalmu iki lautane ombake dhuwur, lautane jero ombo. Kira-kira paham napa mboten, Pak? Tujuane napa ngerti napa mboten? Mboten ngerti. Nek dipahami langsung goblok-goblokan. Itu berarti awake dhewe disunahke nek gawe napa? Ya kapal terbang. Kok gawe kapal? Kon gawe perahu. Niki nek diunceki nek digunakan secara goblok-goblokan mboten ngangge guru. Walau itu niku bener, hadise mboten salah. Kanjeng Nabi dawuh ora beda yo ngoten jadi disabina bainal bar amikun. Dan ana kapalmu abida iki lho lautan itu luas. Nek mboten ngati-ati itu salah satu sepele. Makanya kalau kita langsung hebat, niku enten hadis enten sarai penjelasannya. Napa maksudnya Kanjeng Nabi? Ai ahsinya maksudnya kondandane kapal iki kondandane leh nganggo niat. Napa ki mawon? Ngaji mriki ampun salah niate. Niat ingsun agar ngaji mau rebu wonten dalem Mas Bundang lillahi ta'ala. Ojo sampe jenengan nyumpang wonten niate melu-melu kanca. Ojo sampe jenengan niate ora penak karo Mas Tarman. Ora penak karo Mas Haji, ora penak karo Mas Imam. Nek niate ngoten niku gara-gara kanca engko kancane males awake dhewe yo melu. Itu paling acuh nih, kanca nih. Musik saringan itu. Tetap dipenyak
Mulai iki nyate golek kopi, dalam ra metu kopine. Kerja nang boten. Kopi ora metu. Terus diboten nyate. Kadene matur, lho iki apa dhewe bae awalane masalah nyate. Mas bukan sing pengalaman awal-awal metu tentang cerita kali kulo. Terus pirang-pirang bulan tadi gaji tapi punya niati golek nafkah keluarga. Lillahi ta'ala. Yakin nek rezeki nek dunia dosa mesti diparingi Gusti. Ya Allah. Kulo yakin nek niate Mas Bundan pengen berubah-ubah nek golek jodoh kayak awal-awal sampai tadi gaji kira-kira metu nomor berapa? Tapi yakin, hakul yakin wis niat golek umur siwo ikhtiar aku terus yuk kesabaran kali man sobaro ala faro sapa sing sabar bakale oleh kamulyan wonten saipun Gusti tambah melih ora enek kamulyan sing tanpa diawali kanthi reka nek ora ustaz niku nek pengin mulya kudu dirakat kudu poso kudu melek bengi niku tapi nek kados kula pas poso yo nek ladang yo ora betah nek mas kanjeng niku dirakat dirakate melek kok oh niku ya apa niku dirakate melek tapi yo esuk malam tapi saya tuh kata dan tanggal di masih mampu lah itu dua rencang yo senior saking kebunan jenenge Mbak Nur lain ini tirakate seperti makasih maksudnya itu mulai sebuah tahu tapi esok itu kan dia mulai saya belum tapi yo delala yo kesane Gus tolong ngaji yo bulan betul tahu sing dari yo terus mulai wengi terus jarah wali tahun itu mlaku ya baik sekali metu jarah itu bulan-bulanan masuk. Alhamdulillah sakniki niku enten kebumen niku Masya Allah. Nanti ketemu bupati di Paranjal itu makhluk ini. Waktu perjalanan ziarah lambat cerita kali gue nonton. Ini tengah jalan Pacitan. Enten niku ngerti-ngerti dindek mobil aku. Dilebokne jam 7 kondonane. Utane mereka. Aku gelem ngono tetapi aku tak mau rene mulai. Ya perjalanan waktu itu jalan ketemu wong. Karena apa? Kalau kayak bilang, ini hati-hati. Mas Kanjeng ini tadi walaupun urang saya ngerti, tapi yo mulai dunia ditirakan alhamdulillah. Jadi berangkat rezekinya lan. Kalau suruh peraturan ngalah, turun suruhan yang di. Lalu yang saya mulai dari mulai hasil lah, sempurna lah yang bergawe. Nah, kita betul. Hasilnya, maka Nabi Muhammad jadi kisah ini perbaikilah kapan dicoba niate, nek niate api, niate ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun bomba itu latihan niku, kalau ini ganteng sing api, walaupun berat, sing lautan juru bomba itu tapi tahu niate, insya Allah dipun paling selamat. Allahumma kulo nyasani ngaji pembeli ngoten. Kulo suwun monggo istiqomah aja sampe terpengaruh sekian niku aku kata merek ampun. Nggih, ampun karena napa nomor 1 dari Nabi jadi disabina ai ahsinnya dipun tonton niate. Awal itu ngaji boten golek pinter, ngaji nek golek ilmu, golek barokah Gusti Allah. Nomor kali nek tonton niate itu untuk dan aman. Itu nonton niat lillahi ta'ala arep enek badai ya, enek banjir, arep kancane mereka tetap istiqomah. Allahumma karena sapa awal niat bener. Asal kandas pelajaran sami iki kelas awake dhewe niku wis MBC NU Giri Mulia sebagai pelopor nih dengan ngomong kegiatan wonten mriki. Limpun-limpune niku mulai bergerak. Sama mungkin bergerak oleh bergerak tapi bahwa lebih tinggi. Sekarang muka-muka sing hadir setiap malam Rabu, malam Senin wonten R6, muka-muka saged istiqomah. Allahumma amin. Nomor 3 pesan kula. Nggih, nomor 3. Inti dipun Habib Anis. Kula jenengan sami ibadah. Nganggo
mendingan demikian. Ojo sampai salah niat. Ojo sampai salah nih. Niatku boleh ganjaran, itu sih kurang benar. Itu kurang benar, walaupun benar tapi kurang benar. Niat sing apik nopo ibadah sing paling dhuwur adalah niatul mahabbati. Wong sing niate karena cinta alias karena seneng. Dengan dengar. Wong niku nek seneng cocok karo Mas Bundan. Ana wong bilang terus kaya apa Bundan Mas Bundan. Bundan mboten. Makan. Karena seneng. Kalau jenazah ini karena seneng ngaji, mriki nek jenengan lantari seneng, lah apa kaya ngopo iki karena seneng. Kadang jenengan riyen jaman sik dhewean karo bojone jenengan jaman iki jalan. Mantan pacar jenengan. Nek seneng arep udan malam minggu tetep makan. Ora peduli. Dosane no. Lah. Niku napa karena seneng. Kenapa ora seneng? Iku maka Habib Ali matur. Jadi ibadah yang paling buruk itu bukan karena pahala, bukan karena surga. Karena pahala. Kue sholat karena apa boleh pahala? Berarti kan orang yang ganjaran orang. Nah, tapi awal dewi itu sholat ibadah ngaji karena Allah. Kalau orang yang pahala, kalau orang yang nopo-nopo karena cinta dengan Allah, betul dirasa betul. Niku lah ibadah sing niate paling dhuwur. Yang terakhir, mengatakan tentang pribadi kula jarok di tentang sederek-sederek. Jadikanlah ibadah kula dengan saya wonten majelis taklim ini bukan sebuah kewajiban. Ilmu ngawur bagi kalau muka-muka. Jangan terjadikan kewajiban. Tetapi jadikanlah ini sebuah kebutuhan. Contohnya dengan makan atau kopi itu kewajiban atau kebutuhan. Dengan kerja kuliah duit kewajiban atau kebutuhan. Hanya di wonten manah hati kula dengan sami niat awake dhewe karena kewajiban. Nah, oke ditinggalkan berwajib aku ragu. Tapi niatnya aku ini butuh. Jadi tidak butuh ya sudah. Bukan hanya sekedar kewajiban walaupun itu hukumnya wajib, tetapi sanduri. Aku ini sudah ngaji, sudah sholat, orang karena kewajiban toh aku butuh. Dengan boleh nafkah, bukan hanya sekedar kewajiban karena kebutuhan. Ini tiga itu. Foto niate nomor kali lambah kurang dengan sami sudah memiliki ngaji dengan sholat. Niku tanamkan ada di kombinasi orang bayangnya surga, orang bayangnya ganjaran, tapi karena awal itu cinta senang kalian gusti. Nomor tiga kurang dengan saya melampainya sendiri bukan hanya kewajiban tetapi apa kebutuhan. Terus ini supaya apa dilakukan jenenge wong masalah ilmu fikih atau masalah sosial dan sebagainya, masalah hukum-hukum apa kita dipertanggungjawabkan santai mawon. Kalau dengan saya ditinggalin dengan ragu miskin dengan tanggungnya ini hukumnya cukup dengan tanggungnya. Maka dengan saya telah berada, mungkin bapak untuk dalam menikah, insya Allah akhirnya ikhlas terus dengan kami. Nah sini pun saya, alhamdulillah sambil kirang pertemuan, ini perubahan itu drastis. Alhamdulillah. Itu saya merasakan. Lalu mungkin tetap istiqomah. Nomor kali selalu dunganya Mas Bundan, keluarga yang mari di fasilitas tempat dan sebagainya. Moga-moga dengan Mas Bundan selalu diperbaiki
ini perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol yang pertanyaan pertama. Iya, mas tutut ini di awal-awal ini. Orang kira-kira dengan aku baik. Tradisi adat istiadat di tempat kita itu kan contohnya orang tua saya gitu, itu masih mengadakan apa itu bancaan, gendureng, bahkan letonan apa, tapi tetap didoakan secara Islam itu menurut ajaran Islam itu gimana gitu. Soalnya namanya orang tua itu nggak bisa dikekang, mesti nekat, bahkan mati sampai nono lintingan. Bahaya ini kan motor ini. Nek kayak sing nom-nom niki ajeng mungkin ganti kesro. Nah itu solusinya betul. Terus kaping kalih mengenai ulang tahun. Ulang tahun itu kan di Islam tidak ada. Terus nggak saya aja, mungkin semuanya punya anak. Tradisi ulang tahun itu nggak 1-2, bahkan udah mungkin banyak gitu. Itu terus menurut Islam itu bagaimana Pak Ustaz? Itu saja. Kalau ada salahnya saya minta maaf. Dari kata wabillahi wassalaam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, jadi pun kali 3 setengah menit berarti. Jadi ini Pak Mubed ya, Pak Mubed aja jawab. Jadi masalahnya aku Mbak. Bukan punya jelas. Ini kurang lebih sekali. Ada ingkang sampun kalambah kangge tiyang sempat wonten sing khususipun. Iku wonten dasaripun wonten usul fikih. Wonten lento wonten kitab Fathul Bahiyah. Fathul Bahiyah kita ngaturaken al-'adatul muhakkamatun. Adat penadakan yang sudah nambah kelampah itu muhakkamatun bisa menjadi hukum. Jadi pengadatan itu sudah jadi hukum. Maksudnya apa? Ini awal dulu kulina macam ini harus yakin walaupun sesuatu orang wajib bisa jadi wajib. Itu sadar kalau saya fikir saya Islam selama adat tersebut ya adat menghadapan adat bisa menjadi hukum, tetapi dengan syarat selama pengadatan tersebut tidak bertentangan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi coba ini. Kalau lewatnya itu lebih hukumnya saja tak menggalang itu. Tentu yang nanti pahami sajen berupa ingkung kanan-kanan ya. Nah, dan sebagainya panganan-panganan di paling ini. Itu memang sampun berubah. Sumbiyen bahasane saderengipun para wali niku bahasane dulu sesajen, saniki dulu sedek. Dengan mireng bahasa nek pengasane yo beda karo ngajane wong biyen. Wis ngaku namane Gusti Allah, gunane asmane Gusti Allah, perintah sedekah, ini ditutup alfa. Ini bisa dibaca apa-apa. Ada tuh hakamatun, niku titik. Jadi selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, selama itu tetap niatnya karena sedekah, meskipun matur, selama itu yang dibacakan adalah doa selamat dan sebagainya, insya Allah niku boten apa-apa. Yang penting sesuatu sing saja itu ditokni
ini tinggal sedekah. Tinggal sedekah di paman barang biasanya ngoten, ya ngoten. Nah, nomor kali sing ditanggung melih. Lah awake dhewe piye? Sebagai generasi penerus. Apa harus mengikuti mereka? Apa harus kita tinggalkan? Jelas wonten kitab Imriti, ini jelas hasil dari dalil dari kitab Imriti itu ilmu nahwu. Wa man lam ya'taqid lam yantafid. Ini lazim nom dan yakin. Wa man lam ya'taqid lam yantafid. Wa man sapa yang lam ya'taqid sing ora itikad, ora yakin tenan, ora wedi tenan, lam yantafid maka itu tidak akan bermanfaat. Maksudnya apa? Nek jenengan wis yakin, yakin, itikad yakin aku ora ono saja ora apa-apa. Yakin tenan, maka lan yang tafid itu bukan masalah. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi nek kula jenengan isi ragu, was-was, contohnya apa? Wong arep wong golek di ini teko ngene wong kudu bakso kaya yang Mas Kancil, kulo teh. Sebenarnya kali yang menunggu kalau rumah dia kirakan itu udah apa gitu siapa sing tanggap ngoten niku nggih tapi hati-hati nek rumah kanthi problem iki siapa sing duwe keyakinan duwe itikad nek aku iki kudu tekok dina karo bangkai nek aku ora tekok ragu maka tanyakan kenapa keyakinanmu aku itu tadi kok salah dino sing apa? Kenapa? Ora kok masalah tentang hukum boten. Aku yakin. Aku ibu Jumat lagi utawa Senin apa. Nah, wis ana sing matur maneh tak kowe ibu yakin awake dhewe. Insyaallah antara lancar kabeh ibu paring selamat Allah. Amin. Ya selamat tenan. Dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan zaman biyen wong niku lan ya sakit wong niku ora duwe itikad ragu-ragu lah iki kok lagi baku nek aku wong jojo sampe iku mati kok jojo ngene jojo ngene lah iki ragu iku bahaya nek jenengan ragu ampun terjadi tapi nek jenengan yakin tekok ya bagus boten tekok nek boten apa-apa tekok cuma apik yo apik ora tekok yo baik saya ambil berdasar apa pilih semua hari itu apik kalau dinasami dan ngaji tidak boleh ada keyakinan kalau dinasami ada hari-hari sinopo elek apes badannya iya betul dino keblaki baik dino pon keblaki baku yuk ada dalam bapak kadang giling-giling kan itu luar biasa waktu itu gini pun awal dia terus nonton jangan ragu waktu jadi neraka kodnya tujuh buat ibu ngedeni aku tujuh bapakku ngene jangan betul ini jangan sampai tetapi support bapaknya itu support tanya aku dia kata nih nopo asaan sampai ini berani kalau tanya itu sodakon lillahi yang terakhir dilaksanakan koordinasi banyak impun saat ini negaranya awal itu diisi kalau di sini titik karena apa? titik jadi impun iso menyatukan manusia dengan dia ada gora-gora itu tombol terparu diundang satu tombol jalan dia untuk jari apa ini impun itu menyatu jadi itu kumpul karena ini larang pangan awal itu saat ini yang paham orang melu-melu kita bisa nyatukan wong malah terjadi kadang-kadang wong bisa terjadi perpecahan namun ketika ini tradisi itu pun yang diperhatikan masyarakat laut tetap koordinasi yakin jenengan yakin orang
dilakoni mboten apa-apa, ditinggali mboten apa-apa. Nggih. Dilakoni becik, ora dilakoni apik, ora dilakoni ya becik, ora becik mangkat. Selama jenengan iku wae. Tapi nek jenengan ragu, nah takoni ora jenengan lampai daripada ragu. Masalah kita apik dan sebagainya. Terus pokok alam Islam, kabeh atas nama Gusti Allah. Nomor kali masalah nopo ulang tahun. Ayo Mas Randy bicara Randy. Yo. Nang lo yai. Tak ngrungokne rek. Iya. Kalau ayo nak ramah Randy terima bubar iki. Ren. Jadi kita Nabi Randy. Pengakuan ulang tahun. Ya yulati amru fatahur nafsu mata kodaman dikot. Dasar ini dasar Al-Quran memang ini katanya kalau ulang tahun diusah dan boleh dalil ulang tahun tenan sampai rambut tempe orang bakal ketemu sing digoleki boten masalah ulang tahun ini nomor siji digoleki niate. Nah itu jadi kata uang itu memaknai kadang-kadang Gusti orang ngerti dulu nih ulang tahun itu untuk tradisinya orang Islam. Ulang tahun itu tradisinya orang Yahudi. Nah, ya betul. Nah, itu kadang betul ngerti di dalamnya terkandung nopo. Tadi kalau tinggali kata ibu-ibu ngundang lo, Mas Iman ulang tahun anakku. Nah itu bagus. Walaupun ada panjang umurnya, tetap nih kue, tetapi ada berikut ditambah itu. Bagus. Dan berdasar apa ulang tahun oleh ya jaladina minufalkan bur nafsu mata kodamat dikot. Ini bang beriman falkan bur mampu becik dulu oziro angen-angen oziro. Ya falkan bur nafsu mata kodamat sesuatu yang sudah terlewati dikot untuk perjalanan yang akan datang. Awal itu ulang tahun ngomong. Awal itu saya kira Mas Kaki lebih kurang tahun mulai 47. Nah ini ulang tahun ke-47. Awal itu ini alhamdulillah kalau saya dapat batang kulon itu muka-muka tak ulang tahunnya aku sebagai ibu bosan panjang terus tanggul nafsu mata kau dalam itu hampir sama karena awal itu cuma memperingati tahun baru Muharram tanggal 10 hampir sama seperti itu. Masalah ulang tahun maksudnya itu yang penting tradisi ini isi ini itu sesuatu kebaikan insya Allah tidak ada larangan. Tetapi kalau di situ isinya tentang kemaksiatan dan lain sebagainya mengikuti wong barat mereka itu bisa dilarang. Terus di sini pun kabeh tradisi keluarga Sami entah ulang tahun, entah bersih desa, entah rasulan, terus nopo. Nah, dari sebagai pokoknya tradisi-tradisi niku selama niku jerone tentang kebaikan, maca Al-Quran, maca manaqib, doa dan sebagainya, insya Allah niku tetap sahih, tetap boten enten masalah. Tetap tidak ada larangan khusus tentang ulang tahun. Ya, tambahin Mas Randy. Pindah nangkep. Berkata, yang dia kira-kira motif. Ini itu motif al-makasar malam tukonik tasarah. Lakukan apa yang kamu mau dan apa yang kamu kendaki selagi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu dengan lakukan selagi si dengan lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar syariat. Sampai mawar lah. Jadi saat ini bukan umat Islam bukan bervariasi macam-macam. Enten senyakan, enten singokan, enten sing lebay, enten sing anarkis, ada yang keras dan lain-lain. Sehingga bukan tengah-tengah. Maka mereka umat wasafat. Kalau cerita itu untuk bagi umat dengan cinta sing nanggone nang tengah. Yang tahu input keluar. Jadi jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran untuk mengikuti masa depan yang lebih
ini ulang tahun dulu. Ulang tahun kan semua dirayakan dengan puasa. Itu sebenarnya kan puasa itu berdua istri dulu ditinggali dengan harapan panjang umur berkah. Pun saya bisa disingkat dulu. Ketika sudah Terus program meneh tadi. ini kan dari itu. Monggo. Makasih. Oh, sebentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kula tanggal unek-unek kula mungkin nggih unek-uneke saya rencana saya iki kula apa nggih sering dijabat. Maksudnya itu yang saya ingin jawabannya itu orang-orang yang terzalimi yang bagaimana nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dendi nih. Iya. Nanti mangga. Dibuka aja Mas. Ayo dengerin mungkin. Terus napa diantara lagu iki pertanyaan iki yo. Lumayan. Berarti berbobot. Beberapa nih. Berarti levelnya mudah. Memang kata-kata Mas itu kata yang maksud itu orang terzalimi itu jumlahnya mustajab. Ingat kebenaran waktu mereka cukup sabar secara ru'iyah. Mustajab ini badan sabarnya itu kata. Bukan nopo awal dulu jumlah terus kata ini. Nek karo wong liya rumangsane awal dulu betul. Awal itu kurang mengenai rumahnya orang posisi tapi rumah selaku untuk masa aku tidak. Betul. Ketika almat belum, minal mat belum. Saya golongan orang-orang yang terzalimi itu saya ngerti memang benar dasar itu memang benar. Kemudian orang yang terzalimi itu mustajab. Gampang dikabulkan Gusti Allah. Tetapi ingat, wong sing zalim ataupun orang yang terzalimi ukurane niku kudu awake dhewe. Ukurane awake dhewe. Karena apa? Sing ngerti ati iki zalim ataupun terzalimi niku senes awake dhewe. Sehingga tidur Gusti Allah. Kadang wajib merasa aku terzalimi, padahal enggak. Justru awal itu sehingga mengubah, jangan mengubah dia. Aku belum dikasih, tapi mengubah gaya baliknya aku. Itulah. Ada bukan dengan kami, bukan antarakan konten kita. Allah la yanzuru ila suwarikum wa absarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Gusti Allah orang delok sama jawabanmu lahirmu zahirmu. Perawapanmu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tetapi yang didelok Gusti Allah hatimu. Hatimu apik napa boten. Niatmu apik napa boten. Terus intine pertanyaan Bang Butut itu memang leres bahwa doa orang terzalimi itu mustajab, tetapi ukuran memaknai orang terzalimi ataupun tidak itu ukurannya kudu awake dhewe. Lain nek ukur awake dhewe bahaya iki. Ya teman-teman. Ketemu kabeh wong itu merasa terzalimi. Wah, aku iki dizalimi oleh pemimpinku. Ya teman-teman. Tapi wong itu dia merasa untuk yakin. Jadi ragu iki dirasa kalau kaya aku dhewe kalau kaya. Aku iki dhewe kalau kaya. Niku kenyataan apa rumangsane? Rumangsane. Kenyataan padahal enggak wong rasani ana wong duwe ngomong nek apa rumangsane masing rasane masing. Padahal enggak dia malah memuji Mas
wong itu salah apa bener? Dengan wong salah apa bener? Ini ukurannya apa Pak? Salah bener apa cocok ora cocok? Mayoritas nalurina dulu. Oke, wong nyembah bunden, nek lagi cocok, aku cocok karo Mas Iwan. Aku cocok karo Mas Iwan. Walaupun dia ini salah, tak omongin salah, tak omongin benar. Ukurannya berarti salah atau benar? Cocok. Kalau oleh Mas Ajik orang cocok. Walaupun Mas Ajik melakukan itu beneran, tetap tak omongin salah. Karena ukuran kita bukan salah benar, tetapi hawa nafsu. Yang ukuran cocok utawa orang cocok. Itu yang harus dihilangkan. Nah, kali ini masalah terdolimi. Orang terdolimi ngoten iku. Jadi ukurannya bukan awake dhewe, salah bener apa boleh. Niku sing ukur kudu awake dhewe. Salah apa bener niku sing ukur sing ngepas sinten Pak? Gusti Allah. Maka zaman saiki kula jenengan harus melihat dengan mata, mendengarkan dengan telinga. Kebanyakan wong niku ngurungan ning anggo mata, nampek ning anggo. Maksudnya ini apa ini? Wong ini padahal iki kan ngurungan apa sing diomong nih. Padahal itu aku tetapi mripate sing langsung sudah ya makasih karo Pak Kristian yang ngrasani niku sing ngurungan kuping apa mripat? Endro nih Pak. Niku mripate sing namene tapi rumah saya kupingnya dan banyak wong niku mendengarkan dengan mata dan banyak orang melihat dengan telinga. Krungu seruing jare, tetapi omong seolah-olah mripate ngerti. Jadi ini kabar Mas udah duite miliaran. Niku mripate nampene apa kupinge sing nampene? Ya nonton. Niku bukan dinasami. Orang nampene tapi kupinge niku sing nampene. Nah, ukuran bukan dinasami. Tadi nonton niku. Orang terdolimi ataupun tidak jelas. Nek bungane wong dolim mustajab niku memang bener. Nek kula mboten hafal hadis tadi kula wonten pengawasan kula nate ngira. Al-madlub yaitu doa al-madlub, doa orang teraniaya niku mustajab. Tetapi awake ora oleh ngukur dolim ataupun terdolimi, kita mendolim atau terdolimi itu ukurannya kudu awake dhewe. Bali ngaji. Katanya ada kawateraken Mas Bunda Narmanto iki luwih mempes. Apane podo? Saya podo pas. Podo rangan-rangan. Imajinasine pas. Ini ada yang menerangkan dari tiga sing jawaban lah jawab nih. Ini kan sing ganjel umpamane. Kok ngono? Mau dipontang-pontang mawon. Aku ra cocok iki disampaikan iki. Kudu dibahas ngoten. Aku ra cocok pas kok ngene. Monggo. Sing arep wani nyanggah, monggo. Karena nek jawabnya tadi mboten hati-hati kaya Mas udah mau bener. Wong dolim itu lagi lagi jelas nih. Oh dolim ini, dolim ini bagaimana ini bahaya. Mungkin orang menjustifikasi dengan semuanya sendiri dengan hawa nafsu dengan menggunakan ukuran bukan salah atau benar, tetapi yang digunakan cocok ataupun tidak. Contohnya, tapi di uang kata kalau Jokowi, apa yang dilakoni Jokowi apa tak tapi wong sing ora seneng karo Jokowi. Lah kok Jokowi iki bangun kaya baru masane el. Ya ngono. Wong sing cocok karo Prabowo, lah korupsi kaya baru masane yo ben. Ini negara akhir zaman ngoten niku. Iki nek dia
Gaduh-gaduh nih, nomor ingkang mas Kansil, masalah gandulan. Ini nek gandulan wong cocok, apa yang apa pokoke gandulan wong ora cocok iki boleh disalahi wae. Wong zaman kanjeng Nabi rene iku bid'ah, iku nyembah iki padahal ora ngerti jerone napa. Ulang tahun iku ngene karena wong ora cocok. Ora digoleki ora diklarifikasi kota doyan. Iki salah apa bener, tradisi iki jerone isine apa. Sing juga iso. Kesenangan yang artinya ya saya pertanyaan itu betul mawon. Ya isi miskin ya sampai pertanyaan itu monggo. Ayo. Enggak nyangka. Apa teman mau penjelasan lagi yang dimaksud tadi di awal Mas Musa bilang di Padang Jaya belum ada, di Ketawang sudah ada, di Gili Mulia ada, terus masalah rupiah tadi praktisi lembaga apa ini? CRA, Jamiyah Ruqyah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ruqyah ini ruqyah yang gimana ya? Yang bukan pelatihan kan enter. Bukan itu maksudnya kan kalau di lembaga kita, di organisasi kita ini sudah ada apa tadi rupiah. Rupiah itu kan bila mana anggota kita apa yang kira-kira langsung gitu kira-kira siap ya semuanya. Kalau memang itu untuk kebaikan kan nanti kamu kalau tanya nanti ngomong tasnya mulai ya sudah ada kalau ada Kita akan menjadi suwun. CRA Jamiyah Ruqyah Aswajah Al-Nahdiyah itu adalah salah satu organisasi yang berdiri tahun 2017 di Jombang, Jawa Timur dengan pendirinya namanya Gus Alama Alauddin As-Siddiqi MPDI. Beliau tempatnya di Jombang, Jawa Timur, dan Jamiyah ini berdiri naungan Nahdlatul Ulama, dan alhamdulillah pada saat ini oleh Ketua Umum PBNU Pak Akhil Sirot, Jamiyah ini sudah dijadikan di bawah lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Jadi perannya seperti KDNU, yaitu membentengi ajaran atau amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian apa? Motivasi beliau pernah cerita pendirian beliau kenapa kok diberikan rupiah aswaja, kan sebenarnya rupiah bermata, rupiah berbulan berkata, gitu kan? Dan itu motivasi beliau seperti itu. Kemudian itu apa? Banyak orang itu berupiah, ada orang sakit di rupiah. Nah, pas udah di rupiah sembuh, orang ini diomongin, sampai yang itu merasuk izin karena ngamalin amalan-amalan kita, sampai sholat zuhur, sampai tahlilan, sampai yasinan itu kita, itu jangan dilakukan lagi. Kemudian yang Jawa Timur dan semua orang merasa dilukai melu. Nah akhirnya pada saat itulah motivasi beliau, tidak meletup dewalah. Dia aswaja membentengi si matu-matu itu, jadi itu malah orang ini kalau berpengaruh pada aku kecilan mereka secara terus benar secara macam mana? Dan itu. Terus masalah ini alhamdulillah nanti insya Allah tanggal 21 Maret itu akan ada perekrutan praktisi lagi untuk semua kalangan bebas menteri bulan itu tempatnya di Bengkulu di pesantren Hidayatul Qamariyah Pak Ali Sokif Padang Serai itu simpan kami sudah bagas nanti tanggal 21 Maret hari Minggu. Nah itu juga ada pelatihan lagi itu sinten mau sinten derek monggo
sampai saat ini untuk yang bisa mengijazai Mikuau khususnya namun sedang kalau besar ini pun bersama itu ditunjukkan alhamdulillah nanti 21 Maret lawan lagi datang lagi ke Bengkulu untuk mengijazakan ijazah Mikuau. Terus untuk kita kulon jenengan itu ampun salah paham karena bahwa kebanyakan dari kita itu ketika mendengar kata-kata rupiah itu kita ngambil langsung berpikiran negatif atau pikirannya itu kecinan. Jadi rupiah itu nggak harus kecinan. Ya, jadi rupiah itu nggak harus kecinan atau rupiah itu bukan kesurupan. Jadi kita itu sering tertipu dengan tayangan-tayangan yang ada di televisi. Kemudian mau orang kesurupan jadi kesurupan. Dan itu pelajarannya saya tertipu dengan itu. Sebenarnya betul. Sebenarnya tidak semua penyakit yang tidak semua penyakit yang kita rasakan itu semuanya itu karena jin. Jadi kok jin kok jadi salah sangka terus kan empat jin, dua jin. Lalu kan jinnya dalam nama Yesus aku itu misalnya. Jadi rupiah itu tidak harus kesurupan atau bukan hanya orang yang kesurupan. Jadi apa teman? Rupiah itu artinya itu bahasa Arab. Rupiah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa itu suwuk. Rupiah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa ini Indonesia itu pengobatan. Bahasa Jawa ini suwuk itu. Cuman yang mau dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, gua alhamdulillah ini menanggap motinane setiap akad biwon itu dan mencoba sholat selikon itu setiap akad biwon itu berjalan. Kadang ini yang bilang itu anak ini di sekolahnya orang gelem manut. Itu kan kebetulan masih bisa saya itu kebetulan kan orang gelem sekolah itu kebetulan tapi bukan ini. Itu kebetulan jangan sampai salah-salah yang penting itu adalah jambian yang sama saja dengan NU yang terdiri dengan di bawah naungan NU seperti lembaga dakwah Nahdlatul Ulama sami-sami membentengi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi terus dengan sisa dari itu baru kita mencoba di doa jadi perkembangan ini mengawasi dibagi pada kasih Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua selalu istiqomah menjalankan apa yang sudah menjadi rutinitas kita amin Allahumma amin dan diberkati kuasa Allah kuasa Allah bagaimanapun masing-masing. WA